Eh, Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit. Apakah suara saya terdengar? Benar, Mas, jelas. Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja ya. Bismillah. Alhamdulillah, kita bisa ber- bertemu pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah mujazilil ata'i wa musbiqin ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم والصلاة والسلام عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم الذي جعلهم الله خير أمة هي خير الأمم وعلى كل من جاء بعده مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من غل المؤمنين وسلم أما بعد. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada hari ini di hari Ahad tanggal 11 Januari tahun 2026, Haji Indonesia dan Sotar Hebat Indonesia mengadakan webinar yaitu Tebar Ilmu atau Temu HJE tahun 2026. Yang pada kesempatan kali ini adalah sesi pertama webinar yang akan saya isi sendiri. Saya Abdul Haki akan menyampaikan tentang remaja 32 tahun. Nah, apa yang salah dalam pendidikan kita? Mari kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita bisa melihat berita yang sedang ramai dibahas baru-baru ini, yaitu remaja 32 tahun. Para ahli mengatakan jika usia 32 tahun masih dalam kategori remaja, katanya. Nah, jika manusia baru stabil secara emosional atau jiwanya di usia 32 tahun, maka pertanyaannya bukan hebat ya sains, makin maju. Bukan seperti itu. Tetapi apa yang sebenarnya gagal dalam sistem pendidikan kita? Remaja kok sampai 32 tahun. Nah, ini PR besar pastinya. Nah, saya telah berbicara. Sekarang giliran kita berani untuk mengakui. Nah, ini penelitian dari Universitas Cambridge ya, luar negeri ya, ternyata. Bukan penelitian Islam, yaitu manusia masih bisa dikatakan remaja hingga 32 tahun. Artinya, remaja itu cenderung digambarkan
seperti pencarian identitas yang belum segera selesai, atau masih mencari jati diri. Stabilitas emosinya juga masih belum mapan. Kontrol dirinya itu juga masih naik turun, fluktuatif. Kesadaran dalam mengemban tanggung jawab juga masih belum kokoh. Nah, dan ini terjadi bukan pada hanya segelintir orang, tetapi pada populasi manusia modern secara luas. Nah, apakah ini murni takdir biologis atau bagaimana? Atau hasil dari sistem yang kita buat sendiri? Maka jawabannya remaja itu ada karena diperpanjang oleh produk peradaban. Ia lahir dari realitas sosial era modern. Pendidikan yang terlalu lama, tapi maknanya kurang. Sekolah yang hanya mengasah otak, tapi mengabaikan kematangan jiwa. Banyak orang beranggapan kalau otaknya diasah, diberikan ilmu-ilmu, jiwanya pasti akan ikut matang juga. Seperti itu. Sistem yang menunda tanggung jawab, bukan menumbuhkannya. Juga masalah tentang ada budaya nanti saja dewasa. Ada pemikiran seperti itu. Nikmati masa muda, belum waktunya untuk serius. Nah, akibatnya ya itu ya kapasitas diperpanjang, kedewasaan pun ikut tertunda. Nah, terjadi hal seperti ini, jangan sebagai orang tua ya, jangan sampai menyalahkan anak jika anaknya masih seperti remaja. Tapi perbaiki sistem atau cara mendidiknya. Jika seseorang di usia 20 tahun ke atas, 25 atau menjelang 30 tahun, tapi masih rapuh emosinya, masih labil keputusannya, masih bergantung pada validasi manusia, masih alergi sama tanggung jawab, itu bukan semata-mata kegagalan personal. Ini adalah output dari sistemik. Karena sistem kita itu mengajarkan kepintaran, kepintaran saja ya. Kebijaksanaannya masih kurang. Memberi gelar, bukan mendewasakan. Itu sistem kita juga. Melatih kompetisi, sangat sering untuk kita berlomba-lomba untuk melatih kompetisi, bukan tanggung jawab. Juga terlalu memanjakan anak-anak yang sering dianggap remaja, lalu terkaget-kaget saat melihat mereka yang telah usia dewasa, namun tidak mencerminkan kedewasaannya. Maka perlu kita ketahui, remaja sampai 32 tahun dari penelitian ini sebenarnya adalah peringatan, bukan prestasi. Jangan salah tafsir. Mengetahui bahwa seseorang baru matang di usia 32 tahun, ini bukan alasan untuk memaklumi keterlambatan dewasa.
Justru ini adalah peringatan keras bahwa sistem pendidikan kita perlu dibenahi. Sistem sosial kita dalam membangun tanggung jawab perlu dibenahi juga secara bertahap. Nah, selanjutnya, maka remaja yang berkepanjangan bukan sesuatu hal yang baik. Hari ini kita melihat ada orang usia 30 masih bingung jadi diri, usia 28 masih takut dengan komitmen, usia 26 masih alergi dengan tanggung jawab, usia 24 masih rapuh oleh kritik. Lalu, apakah kita akan berkata, wajar, pikirannya atau otaknya masih belum matang? Kan nggak mungkin. Udah usia segitu. Nah, yang tidak wajar adalah kita yang membiarkan manusia atau anak-anak kita menua tanpa menjadi dewasa. Nah, dari peristiwa Cambridge ini seharusnya tidak dijadikan pembelaan ya, maklum masih remaja, tapi dijadikan cambuk. Mengapa sistem kita memperpanjang masa remaja ini secara massal? Karena dalam sejarah peradaban itu remaja tidak ada. Nah, tahukah ya Bunda, dalam sejarah panjang peradaban manusia, remaja kan tidak pernah ada. Yang ada hanyalah anak-anak dan dewasa atau pemuda yang sudah dewasa. Nah, anak-anak yang sudah dewasa ini bisa kita sebut pemuda. Konsep remaja bukan hukum alam ya. Ia adalah produk zaman. Lahir dari perubahan sosial. Sebelum ada remaja, dunia hanya mengenal para pemuda yang sudah dianggap dewasa. Zaman dahulu, anak cepat tumbuh, pemuda langsung memikul tanggung jawab. Kedewasaan ditentukan oleh peran, bukan usia. Begitu fisiknya siap, begitu ia telah balik, jiwanya pun juga dewasa. Jiwanya pun juga siap untuk langsung dilibatkan dalam peran kepada umat. Tidak ada ruang untuk galau berpanjangan. Anak-anak sekarang kan sering kali untuk, oh di usia segitu masih sering galau. Masih pencarian jati diri tanpa kontribusi. Kontribusinya juga masih belum ada. Dan ketergantungan kepada orang tua yang berlarut-larut sampai usia 25 bahkan 30 mungkin. Masih ketergantungan sama orang tua. Nah, inilah remaja. Lalu siapa yang menciptakan remaja? Revolusi industri lah yang mengubah segalanya. Akhir abad ke-19, pekerja dari usia muda itu dilarang. Kalau sekarang itu, kalau ada anak yang bekerja di usia muda, sudah bisa dilaporkan sebagai eksploitasi anak atau dianggap sebagai eksploitasi anak. Di akhir abad ke-19, sekolah mulai diwajibkan. Para pemuda juga mulai ditarik dari dunia kerja.
tapi tidak diberi peran untuk dewasa. Maka mulailah lahir makhluk asing yang baru muncul, makhluk asing yang menggantung. Nah, akhirnya di abad ke-21 melahirkan generasi yang sudah balik, tetapi belum akil. Ya, inilah remaja ya. Tubuhnya dewasa, hasratnya menyala, namun jiwanya atau dirinya belum diberi tanggung jawab. Inilah yang kita sebut remaja. Lalu selanjutnya ketika tahun 1904, nah, Giselle Hal itu mulai mencetuskan remaja dengan adolescence, bukunya Adolescence. Nah, yang menjelaskan tentang storm dan stres, yaitu tentang masa badai atau masa bencana dan tekanan. Karena sekolah wajib mulai diperluas yang dapat menunda kedewasaan. Nah, selanjutnya di era ini, yaitu era modern dan digital, masa remaja mulai katanya memanjang. Yang tadi di penelitian sampai 32 tahun. Ketergantungan pada orang tua akhirnya meningkat hingga usia 20 lebih. Nah, Indonesia pernah memiliki pemuda, bukan remaja. Tahun 1928, Sumpah Pemuda itu dilaksanakan. Pelakunya usia belasan dan awal usia 20-an. Mereka sudah mulai berpikir politik ya, sudah memikul nasib bangsa. Tapi kalau kita melihat hari ini, di usia yang sama, masih dianggap anak sekolah. Tanggung jawab terhadap dirinya, yaitu dirinya sendiri ya, juga ditunda. Inilah pergeseran yang berbahaya. Dari agen perubahan, ya, dulu akan agen perubahan para pemuda itu di Indonesia. Sekarang menjadi remaja, menjadi objek bimbingan. Dulu para pemuda itu pelaku sejarah, sekarang menjadilah remaja, yaitu konsumen budaya pendidikan. Minim peran, tapi distraksinya itu maksimal. Ya, akibatnya lagi-lagi kedewasaan tertunda, ketergantungan diperpanjang dan potensinya pun melemah. Nah, inti masalah sebenarnya bukan remaja bermasalah ya, tapi lingkungannya. Kita juga melihat Islam juga tidak mengenal remaja. Dunia pendidikan juga tidak mengenal remaja, hanya mengenal pedagogi, yaitu pendidikan anak, dan andragogi, yaitu pendidikan orang dewasa. Tidak mengenal namanya remaja gogi atau pendidikan remaja. Nah, selain itu, undang-undang pidana perdata juga tidak mengenal remaja. Makanya dengan munculnya remaja ini bukan untuk disyukuri, bukan untuk dimaklumi, tetapi untuk diperbaiki. Nah, lalu mengapa dahulu para pemuda itu atau anak-anak yang beranjak dewasa bisa dewasa lebih cepat? Ya, karena mereka dididik sesuai fitrah, bukan
dipenjara oleh sistem yang membocahkan. Di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemuda itu dipercaya, selalu diberi kepercayaan, bukan dicurigai. Mereka diberi kepercayaan, bukan dianggap belum mampu. Kalau sekarang mungkin, oh kamu belum waktunya, atau mungkin belum mampu. Di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak muda diberi peran, bukan sekedar disuruh belajar atau sekolah, tapi diberi peran. Hasilnya, yaitu para sahabat adalah generasi terbaik ya. Mereka adalah para pemuda yang memikul peradaban sebelum usia 30 tahun. Nah, lalu selanjutnya, nah, mengapa ada remaja? Jika diasuh dengan benar, seharusnya tidak ada yang namanya remaja. Ketika karakter-karakter ini tumbuh pada masa emas, yaitu karakter iman, karakter belajar, dan karakter bakatnya tumbuh pada masa emasnya dengan baik, dengan pengasuhan yang baik, maka seharusnya akil dan balik datang bersamaan. Ya, jika diasuh dengan benar. Nah, tapi jika salah pengasuhan, karakter-karakternya tidak ditumbuhkan pada masa emasnya, atau terjadi salah pengasuhan. Apa yang terjadi? Maka akil datang terlambat, sehingga muncullah makhluk asing tadi itu, yaitu remaja. Nah, mengapa ada remaja tadi ya? Itu karena tadi ada salah pengasuhan. Nah, salah pengasuhan ini menjadi hutang pengasuhan, yaitu yang tidak tertuntaskan pada masa emasnya. Hutang pengasuhan itu bisa terjadi karena bahasa hati yang berlebihan bisa menjadi hutang pengasuhan. Bahasa lisan yang berlebihan juga bisa menjadi hutang pengasuhan. Bahasa tangan yang berlebihan juga bisa menjadi hutang pengasuhan. Nah, lalu seperti apa? Nah, eh, mari kita telah ya akar dari krisis remaja dan letaknya peradaban keluarga. Remaja cenderung kita fahami mereka adalah anak-anak yang bermasalah, sulit diatur, emosi mudah untuk meledak-ledak, juga krisis identitas. Nah, pertanyaannya bukan ada apa dengan anak sekarang, tetapi seharusnya hutang apa yang belum kita tunaikan. Apa itu hutang, hutang pengasuhan? Hutang pengasuhan bukan sekedar hutang biasa. Ia adalah tagihan yang tertunda dari apa? Dari hak anak yang belum terpenuhi di masa emas. Nah, setiap fase usia itu punya hak, punya bahasa, punya tenggat waktu. Ketika hak itu diabaikan, ia tidak hilang, melainkan menunggu untuk ditagih.
Nah, perlu kita ketahui, hutang pengasuhan itu menurun. Anak yang tumbuh dengan hutang pengasuhan ya, bisa membawa luka ke pernikahan, bisa menagih ke pasangan jika telah menikah, dan bisa juga hutang itu diwariskan ke anaknya. Maka lahirlah hutang lintas generasi. Ada tiga bahasa pengasuhan, ya, yaitu bahasa hati atau bahasa yang kita sebut itu sering dengan cinta, lalu bahasa lisan. Insya Allah semua paham untuk bahasa lisan ya. Lalu bahasa tangan. Bahasa ini tidak bisa ditukar dan tidak bisa dipercepat. Dan tiga bahasa ini harus diberikan semuanya di usia berapapun. Nah, nanti akan dibahas nanti ya. Lalu untuk seperti ini contohnya ya, untuk fase satu yaitu usia 0 sampai 7 tahun. Bahasa hatinya yaitu anak butuh pelukan, butuh pandangan kasih sayang, pelukan kasih sayang, butuh kehadiran utuh, butuh cinta tanpa syarat. Nah, jika fase ini gagal, maka anak cenderung tumbuh haus validasi, rapuh secara emosional, dan juga mereka kurang percaya diri. Nah, dan perlu kita ketahui, gadget pun juga tidak bisa menggantikan pelukan. Nah, di fase 2, yang yaitu fase usia 7 sampai 10 tahun. Nah, ini kan menggunakan bahasa lisan. Anak butuh dialog, butuh alasan, butuh penjelasan, butuh untuk dihargai pendapatnya. Jika yang diberikan itu bentakan yang terlalu sering, sering dimarahi, ya, terlalu sering diberi nasihat, maka kelak anak bisa jadi suka membantah. Bukan karena dia nakal, tapi karena haknya belum tertunaikan dengan baik. Mungkin juga bisa karena orang tua atau pendidik suka memberikan aturan atau bermudah-mudahan memberikan aturan tanpa adanya dialog. Nah, di fase 3 yaitu fase fase usia 10 tahun sampai balik, yaitu bahasa tangan. Bahasa tangan yang di sini ini tidak bisa kita artikan kekerasan. Jadi bukan kekerasan, melainkan pemberian tanggung jawab. Mulai diberi pemberian konsekuensi yang mungkin bisa logis dan mempertimbangkan bagaimana kejiwaannya, bagaimana kondisinya, dan keberanian untuk menanggung dari akibat apa yang telah dilakukan. Tanpa fase ini, anak balik tanpa siap dewasa, ingin bebas tanpa tanggung jawab, kuat secara fisik, namun jiwanya rapuh, maka jadilah remaja. Nah, maka dari itu, para pendidik mungkin bisa menghindari beberapa kesalahan, ya, seperti memberi bahasa tangan sebelum bahasa hati ditunaikan.
menuntut tanggung jawab tanpa cinta dan kasih sayang. Nah, ini juga dihindari. Selain itu juga bermudah-mudahan dalam menghukum anak yang melakukan kesalahan. Ini juga harus dihindari. Karena hasilnya itu bukan disiplin yang tumbuh ya, tapi bisa jadi yang tumbuh justru dendam. Nah, ada tiga bentuk penagihan. Ya. Menagih bahasa hati bisa jadi haus perhatian, mencari validasi, mungkin kecanduan gadget atau media sosial, juga pergaulannya bebas. Siapa aja mungkin bisa dijadikan teman. Nah, ini ada contoh-contoh ya, anak yang menagih bahasa hati. Namun tidak hanya itu, banyak sekali karena manusia ini atau anak ya kan, itu sangat dinamis. Semuanya berbeda-beda. Dan yang paling tahu itu orang tuanya, bukan orang lain. Yang paling tahu itu orang tuanya. Seperti itu ya. Lalu anak menagih bahasa lisan. Ya, bisa jadi dia mencerminkan perilaku yang cenderung berkata kasar, cenderung membantah, nah, atau mungkin berdusta. Jika anak menagih bahasa tangan, artinya dia kurang bahasa tangan ya. Itu bisa jadi dia karena kurang diberikan tanggung jawab. Nah, akhirnya mereka pun juga mungkin lebih suka untuk lari dari konsekuensi. Nah, ini mereka yang kurang diberikan bahasa tangan. Selanjutnya, perlu kita ketahui untuk membayar hutang pengasuhan ini, peran ayah dan ibu tidak bisa ditukar. Ibu sebagai pembasuh luka dan ayah sebagai raja tega. Ibu sebagai pembasuh luka karena ibu bisa memberikan empati, kelembutan, dan bahasa hati. Tapi bukan berarti ayah tidak bisa. Ayah pun juga harus melakukan hal yang sama. Ayah sebagai raja tega, ini bukan berarti, oh dia bermudah-mudahan dalam menghukum ya, tapi cenderung pada kaitannya dengan tantangan, keberanian. Itu sang ayah, tanggung jawab, diajarkan tanggung jawab. Nah, itulah peran sang ayah sebagai raja tega. Nah, fatherless itu bukan hanya soal fisik, tapi ketiadaan peran. Remaja bermasalah bisa juga disebabkan ayah yang terlambat hadir. Anak laki-laki tanpa ayah cenderung bingung sama dirinya, jadi dirinya. Dia cenderung agresif atau mungkin pasif, ya kan? Nah, anak perempuan kalau tanpa ayah, mereka cenderung mencari validasi laki-laki lain. Nah, ini bahaya kalau anak perempuan, ya kan? Nah, bisa jadi mereka pacaran usia dini. Kita pun juga sering melihat berita atau di media sosial, ada anak SD masih kecil, sudah pacaran. Dan anak perempuan tanpa ayah itu cenderung rapuh juga. Nah, ini contoh-contoh ya, bahasa hati yang berlebihan. Contoh, orang tua selalu merasa kasihan, bahkan saat anak-anak melakukan kesalahan. Mungkin kalau sesekali tidak masalah, tapi kalau
terus-menerus, nah mungkin bisa menyebabkan masalah. Nah, anak menangis sedikit, orang tua langsung merasa bersalah. Anak tidak pernah dibiarkan merasa konsekuensinya dari pilihannya. Ini bisa jadi menjadi bahasa hati yang berlebihan. Atau kalimat yang khas ya kan. Mungkin cenderung kasihan dia masih kecil, jangan ditegur. Padahal usianya sudah 10 tahun. Nah, bisa menjadi bahasa hati yang berlebihan. Lalu bahasa lisan yang berlebihan, yaitu maksudnya terlalu banyak kata, nasihat, pembelaan, dan penjelasan. Orang tua terlalu sering untuk menjelaskan panjang lebar setiap kesalahan anaknya, ya kan? Terlalu sering dinasihati. Karena kalau kita terlalu sering menasihati, makna sebenarnya, hakikat sebenarnya dari nasihat itu akan perlahan menghilang. Maka nasihat itu jangan dilakukan terus-menerus kepada anak yang, terutama anak yang belum tumbuh apa bahasa hatinya. Nah, selanjutnya ada bahasa tangan yang berlebihan. Contohnya, terlalu banyak hukuman, terlalu banyak tindakan ini bisa menjadi bahasa tangan yang berlebihan. Terlalu banyak bantuan, nah, ini bisa menjadi bahasa tangan yang berlebihan juga. Intervensi atau pengambil alihan tugas yang seharusnya dilakukan anak, tapi dilakukan oleh orang tua. Itu bisa menjadi bahasa tangan yang berlebihan. Nah, lalu selanjutnya bahasa hati yang kurang. Contoh ya, anak dimarahi tanpa didengar. Setelah dimarahi mungkin masih berkepanjangan, tidak segera membasuhnya. Nah, perasaan anak juga mungkin dianggap drama atau lebay. Ini bahasa hati yang kurang juga. Tidak ada ruang aman untuk mengekspresikan emosinya. Dan kalimat yang khas para orang tua yang sering terjadi itu adalah sering berkata kepada anak, dulu orang tua kami lebih keras. Nah, ini jangan sampai terucap lagi ya. Nah, selanjutnya bahasa lisan yang kurang. Contohnya, sepi dialog, miskin penjelasan. Orang tua hanya memerintah tanpa menjelaskan maknanya. Sering memberikan larangan tanpa memberikan alasannya. Tidak pernah berdiskusi, hanya instruksi satu arah. Ini bisa menjadi bahasa lisan yang kurang. Atau sama sekali tidak pernah diberikan nasihat. Itu juga menjadi kurangnya bahasa lisan dan menjadi hutang pengasuhan. Lalu selanjutnya ada bahasa tangan yang kurang. Maksudnya bahasa tangan yang kurang di sini adalah minim kehadiran fisik atau kehadiran orang tua. Yaitu orang tuanya Umar sibuk. aku dengan pakai Atau teladan yang nyata. lewat. Contoh, orang tua jarang hadir secara fisik dan jarang aktif bersama anak-anaknya. Ini bisa menjadi bahasa tangan yang kurang. Semua urusan anak diserahkan ke sekolah. Nah, atau diserahkan pada gadget atau asisten. Ini bisa menjadi bahasa tangan yang kurang yang menjadi utang pengasuhan oleh orang tua. Orang tua suka memberi nasihat tapi tidak memberi contoh. Nah, ini bisa jadi
menjadi bahasa tangan yang kurang. Selanjutnya, nah, pengasuhan itu harus sesuai dengan fasenya ya, dan eh, ada kecenderungan, ada dominannya. Di fase usia 0 sampai 7 tahun, anak cenderung bahasa hati, bahasa bahasanya itu bahasa hati, yaitu dengan cinta dan kasih sayang. Itu lebih besar. Bukan berarti bahasa lisan itu tidak diberikan atau bahasa tangan tidak diberikan. Semuanya diberikan, namun proporsinya itu Iya. porsinya itu berbeda. Nah, ketika dia mulai Abi kok nggak ada adeknya? belanja mulai usia 7 tahun, belanja mulai usia 7 tahun, maka bahasa lisan itu mulai naik. Nah, bukan berarti bahasa hati dan bahasa tangan tidak diberikan juga. Tetap diberikan, tetap harus diberikan. Nah, cuman proporsinya atau porsinya itu mulai lebih banyak bahasa lisannya. Dan ketika usia sudah mulai 10 tahun sampai dewasa, nah ini bahasa tangannya, nah itu juga mulai naik juga. Seperti itu. Sesuai dengan hadis Rasulullah tentang anak yang usia 10 tahun sudah boleh untuk dipukul jika tidak mau sholat. Nah, itu jika sudah tumbuh dengan baik ya di usia-usia sebelumnya. Nah, ini adalah masa emas. Ya. Masa emas itu adalah periode terbaik, waktu terbaik, atau masa terbaik. Ya. Bukan berarti ini tuh, ingat ya tadi ya, bukan berarti bahasa hati saja yang diberikan, terus yang lainnya tidak. Bukan seperti itu. Tapi bahasa hati yang lebih dominan jika usia 0 sampai 7 tahun. Seperti itu. Oke, next. Nah, karena adanya hutang pengasuhan, dan ini adalah fenomena generasi saat ini, yaitu generasi digital. Karena generasi digital ini balik lebih cepat, akil lebih lambat. Maka seharusnya adalah recovery jika terlanjur sudah besar. Jika masih kecil ya, diperbaiki dulu caranya. Mendidik diperbaiki. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, kabar baiknya itu tadi kan hutang bisa dituntaskan. Tidak ada kata terlambat. Yang ada hanya ego orang tua yang belum ingin untuk turun. Nah, dengan cara recovery, kita bisa memperbaiki generasi ini. Nah, recovery untuk orang tua atau pendidik itu ada dua. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Ketika orang tua menyadari bahwa dirinya memiliki luka pengasuhan atau hutang pengasuhan masa lalu yang masih tersimpan di bawah sadarnya, sudah seharusnya segera membasuhnya agar tidak terwariskan ke anaknya atau kalau pendidik ke muridnya. Karena orang tua yang masih memiliki hutang atau pendidik yang masih memiliki hutang, hutang pengasuhan ya, mereka pun juga tidak bisa atau susah untuk menyembuhkan hutang pengasuhan yang terjadi pada anaknya atau muridnya. Nah, dua cara ini yaitu vertikal terhadap Allah Subhanahu wa taala dan horizontal itu terhadap sesama manusia. Pembasuhan vertikal yaitu dengan melakukan tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Dimulai dengan
muhasabah, yaitu introspeksi diri, sehingga mengetahui penyakit-penyakit hati yang ada pada dirinya akibat dari luka pengasuhan sebelumnya. Kemudian banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati tersebut. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua secara vertikal. Dan secara horizontal, yaitu memaafkan orang yang telah melukai jiwanya, baik sadar maupun bawah sadar. Kadang secara sadar mudah memaafkan. Mudah kan kalau bilang hanya maaf gitu kan. Tetapi kadang bawah sadarnya belum memaafkan atau belum terbongkar sehingga sering muncul gejolak emosional. Nah, gejolak emosional itu muncul ketika ada kejadian atau pemicu yang menyinggung egonya. Untuk membongkar luka di bawah sadar ini dapat dilakukan dengan cara mendekati orang yang telah melukai tersebut, sehingga terasa nyaman ketika bertemu atau dekat dengannya. Jika biasanya tidak nyaman ketika melihatnya, diusahakan untuk menjadi nyaman. Entah dengan mencoba menyentuhnya, memeluknya, ngobrol santai, mungkin berbagi cerita, atau cara lain. Yang penting untuk menjadi nyaman dengannya. Nah, tentu saja cara ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu perjuangan dan keberanian juga untuk memulainya. Nah, selanjutnya, untuk merecovery anak didik itu sesuai tergantung kondisinya dan usianya. Jadi harus dipertimbangkan kondisinya seperti apa anak ini dan usianya berapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ada remaja versus pemuda yang di usia yang sama. Para remaja sekarang di usia yang sama, nah, cenderung belum tumbuh kesadaran. Dan para pemuda itu lebih cenderung untuk tumbuh kesadarannya sudah tumbuh. Ya. Dan para remaja saat ini itu cenderung konsumtif. Sedangkan para pemuda lebih cenderung untuk kontributif. Nah, para remaja krisis identitas dan sedangkan para pemuda lebih cenderung untuk tanggung jawab. Para remaja cenderung untuk ketergantungan kepada orang tuanya dan para pemuda lebih cenderung untuk mandiri di usia yang muda. Nah, para remaja cenderung pasif dan para pemuda cenderung aktif. Nah, ini perbedaan remaja dan pemuda di usia yang sama karena pemuda di usia yang mungkin belasan tahun mereka sudah dianggap dewasa. Selanjutnya, nah ini adalah kisah-kisah ya, para pendahulu, para pendahulu kita, yaitu para sahabat dan para salafus soleh atau para tabiin. Yang pertama ada kisah tentang Usama bin Zaid. Ya, di hadapan para sahabat besar, Rasulullah SAW pernah menunjuk seorang pemuda yang berusia 18 tahun sebagai panglima perang. Bayangkan kalau sekarang usia dalam 18 tahun jadi panglima perang. Apa yang akan terjadi? Tidak mungkin. Di usia 18 tahun, ya, ini namanya Usama bin Zaid ya. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat senior lainnya yang menjadi yang menjadi panglima perang. Tapi Usama, yaitu anak muda yang secara usia itu masih sangat belia ya. Nah, yang dilawan itu pasukan Romawi, bukan pasukan kecil. Ya, saat itu adalah salah satu imperium terkuat dunia saat itu.
Sebagai sahabat, sebagian sahabat itu pernah meragukan, sahabat sempat meragukan ketika Zaid itu apa, ditunjuk oleh Rasulullah sebagai panglima. Mereka pun juga berkata, apakah pantas anak semuda ini menjadi panglima gitu kan. Mendengar itu pun Rasulullah langsung menegaskan dengan suara yang lantang. Rasulullah berkata, jika kalian mencela kepemimpinannya, sungguh kalian dulu juga mencela kepemimpinan bapaknya atau ayahnya atau abinya. Padahal ia layak dan Usamah juga layak memimpin. Nah, keputusan Rasulullah itu bukan tanpa alasan. Usamah juga dididik langsung di bawah tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibesarkan dengan iman, keberanian, dan ketaatan. Ia bukan dipilih karena usia, tapi karena kelayakan, walaupun usianya 18 tahun. Dan ketika kita melihat bagaimana akhlak para sahabat senior, apakah mencela seperti Abu Bakar dan Umar? Tidak. Mereka pun juga tidak merasa harga dirinya turun karena dipimpin oleh anak yang jauh lebih muda. Mereka tetap taat, tunduk, dan siap berada di barisan. Ini untuk cerita Usamah. Bagaimana Rasulullah mendidik dan memberikan tanggung jawab kepada seorang pemuda. Selanjutnya ada seorang pemuda bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Usianya saat itu masih sangat belia, yaitu umur 17 tahun. Dalam salah satu ekspedisi awal kaum muslimin ketika ada pertempuran besar dan posisi kaum muslimin masih lemah. Nah, ada ancaman datang dari musuh saat berdiri, menarik busurnya dan melepaskan satu anak panah. Nah, itulah anak panah pertama yang dilepaskan di jalan Allah dalam sejarah Islam. Nah, kalau kita melihat seorang pemuda 17 tahun menjadi pembuka sejarah jihad umat ini, yaitu umat Islam. Langkah pertamanya itu bukan ragu, bukan mundur, tapi keyakinan karena diberikan kepercayaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keberanian itu, beliau bersabda, panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Nah, selanjutnya ada setelah Sa'ad bin Abi Waqqas ada satu nama yang mungkin tidak banyak tampil ya di medan perang, tapi justru menjadi fondasi dakwah Islam di masa paling genting. Namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Saat itu usianya umur 16 tahun. Menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun berturut-turut. Ya. Lalu selanjutnya ada seorang pemuda juga. Namanya Zubair bin Awam. Usianya 15 tahun. Kalau sekarang masih kelas 3 SMP. Suatu hari beredar kabar bahwa Rasulullah SAW itu disakiti atau dibunuh. Atau mau dibunuh ya. Mak- Di Makkah saat itu bukan tempat yang aman. Nah, isu seperti ini bisa membuat siapapun mungkin gemetar, tapi Zubair tidak. Dia berani dan yang pertama kali menghuluskan pedang di jalan Allah dan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai hawarinya adalah seorang pemuda usia 15 tahun. Selanjutnya ada Zaid bin Sabit, nah, usia 13 tahun sebagai penulis wahyu. Dalam 17 malam, Zaid bin Sabit mampu menguasai bahasa Suryani sehingga menjadi penerjemah Rasulullah SAW. Beliau pun juga hafal Al-Quran dan ikut serta dalam kodifikasi Al-Quran. Nah, kisah selanjutnya, oke, ada Attab bin Usaid, usia 18 tahun. Kita masih melihat usianya masih belasan tahun, kebanyakan.
diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gubernur Makkah pada usia 18 tahun. Ya, jadi gubernur. Dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh di usia 13 tahun. Dan Muawid bin Afro usia 14 tahun. Mereka dengan beraninya juga membunuh Abu Jahal, jenderal kaum musyrikin pada saat itu, yaitu pada Perang Badar. Usia sangat muda, 13 dan 14 tahun. Lalu ada juga Tolha bin Ubaidullah di usia 16 tahun, dijuluki orang Arab yang paling mulia. Beliau berbaiat untuk mati demi Rasulullah SAW pada Perang Uhud dan pernah menjadikan dirinya sebagai tameng bagi Nabi. Al-Muhammad bin Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih usia 22 tahun. Di usia 22 tahun, Muhammad Al-Fatih telah menaklukkan Konstantinopel, yaitu ibu kota Bizantium saat itu. Pada saat para jenderal agung merasa putus asa, Muhammad Al-Fatih memimpin untuk menaklukkan Konstantinopel di usia 22 tahun dan berhasil. Juga ada Abdurrahman An-Nasir usia 21 tahun pada masanya Andalusia mencapai puncak keemasannya. Ya. Dia mampu menganulir berbagai pertikaian dan membuat kebangkitan sains yang tiada duanya. Nah, juga ada Muhammad Al-Qasim usia 17 tahun pernah menaklukkan India sebagai seorang jenderal agung pada masanya. Ya, selanjutnya, nah, ikhtiar kita dari kisah-kisah itu, maka apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan para pemuda, bukan remaja, yaitu pemuda yang dewasa, bukan anak-anak remaja. Nah, pertama, kita harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya atas izin Allah ya, berkarya sejak usia belasan tahun, berperan sejak usia belasan tahun, memiliki prestasi gemilang sejak usia belasan tahun. Yang di usia itu kita sering sebut dengan usia remaja. Nah, Masya Allah ya. Nah, padahal kalau menurut Islam tidak ada istilah remaja tadi ya. Muncul istilah remaja pun juga sekarang terjadi karena keterlambatan perkembangan akibat nah, ini, fitrah. Fitrah yang tercederai. Istilah remaja terjadi ketika perkembangan fisik sudah menjadi balik namun secara akal belum mencapai akil, yaitu belum mampu berpikir dewasa. Artinya ada keterlambatan perkembangan dan atau fitrah yang tercederai hingga tidak sesuai dengan fasenya. Mari kita ikhtiarkan ya untuk kembalinya kejayaan Islam melalui lahir-lahirnya pemuda-pemudi Muslim yang muslih dan tangguh dengan mengikuti metode pendidikan karakter nabawiyah berbasis fitrah yang insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, fitrah ini bukan teori, bukan sekedar teori ya. Fitrah ini adalah desain asli dari Allah untuk hambanya atau untuk manusia. Yaitu fitrah itu condong pada Islam sebenarnya atau condong pada kebaikan. Sejak awal ketika lahir, anak itu sudah condong pada kebaikan dan condong pada Islam. Namun, awas, hati-hati. Syaitan dapat menggelincirkan manusia. Ada syaitan ya. Nah, fitrah itu bukan kertas kosong, tapi benih kebaikan yang siap tumbuh. Nah, pendidikan sejati bukan mengisi dari luar, melainkan menumbuhkan dari dalam.
Anak lahir membawa fitrah apa? Fitrah iman, fitrah belajar, fitrah bakat, dan mungkin fitrah seksualitas itu sudah pasti ya pada dasarnya. Tugas orang tua bukan mencetak, melainkan menumbuhkan. Jika fitrah terhambat, yang tumbuh bukan anak yang telah dewasa secara fisik dan jiwanya, tapi yang tumbuh adalah luka. Nah, dan ikhtiar kita bisa juga ubah mindset, ya kan? Bisa komunikasi dan restorasi. Lalu juga beri kepercayaan kepada anak-anak kita. Jangan dianggap, oh, belum mampu kamu. Jangan dulu. Nah, jangan seperti itu. Maka kita harus bisa atau berani untuk memberi kepercayaan. Dan kita juga harus memberi pengakuan. Tapi ingat ya, jangan berlebihan. Juga beri tanggung jawab dan kesempatan untuk berkontribusi. Nah, harapannya setelah kita mengetahui kisah-kisah para pendahulu kita, harapannya kita tidak hanya menjadikan anak kita solih saja, namun juga muslih. Tidak hanya bermanfaat kepada dirinya sendiri, yaitu solih kan bermanfaat hanya pada dirinya sendiri, namun juga bermanfaat kepada umat dan agama Islam ini. Sebagaimana perkataan ahli ilmu, yaitu satu orang muslih lebih dicintai oleh Allah daripada ribuan orang soleh. Karena melalui orang muslih, melalui orang muslih itulah Allah menjaga umat ini. Sedangkan orang soleh hanya cukup menjaga dirinya sendiri. Allah telah Ta'ala berfirman, ya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya adalah orang-orang yang sedang memperbaiki. Yaitu Quran Surat Hud ayat 117. Jika ayah bunda telah mengetahuinya, maka ranah kita hanya ikhtiar dengan metode yang benar. Allah tidak melihat hasil yang terbaik, karena hasil merupakan hak prerogatif Allah. Namun Allah melihat yang paling baik amalnya. Allah telah berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 7 ya. Selanjutnya, nah, ini terakhir. Dalam mendidik, jangan sampai jatuh kepada ifrat dan tafrid, yaitu berlebih-lebihan dan jangan sampai melalaikan juga. Ya, jika dalam pendidikan, artinya kita jangan sampai jatuh kepada perilaku pemaksaan kepada anak didik dan jangan sampai melakukan pembiaran. Lalu ketika kita tidak berlebih-lebihan dan juga tidak melalaikan, maka nasihat selanjutnya adalah jangan tergesa-gesa. Sungguh Allah telah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tastajilun. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Maka kalau akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda adabku. Oleh karena itu,
janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Surat Al-Anbiya ayat 21. Nah, di dalam kaidah fikih yang disebutkan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan keharamannya atau tidak mendapatkannya. Maka dalam mendidik anak kita harus jiwanya harus ikhlas, harus sabar, harus tenang, dan jangan tergesa-gesa. Pengen segera melihat anakku segera, ingin segera melihat anakku di usia segini, misalnya usia 5 tahun, harus hafid Quran 30 juz. Ini termasuk perilaku yang tergesa-gesa. Kecuali memang anak itu memiliki potensi, ya, dan dia melakukannya itu dengan mudah, tumbuh cintanya, sudah tumbuh dengan baik hatinya, imannya, seperti itu. Sehingga bisa jadi tidak akan terjadi masalah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton." Ya, tidak tergesa-gesa itu datangnya dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Lalu bagaimana mendidik dengan tadi ada bahasa tangan, bahasa lisan, dan bahasa hati? Insya Allah kalau mendidik dengan bahasa tangan, bahasa lisan, ayah bunda, insya Allah sangat bisa dan sangat sering melakukannya dan sangat memahaminya. Karena sudah umum. Namun, untuk bahasa hati, inilah yang seringkali sebagian para pendidik dan orang tua lalai dalam menerapkannya dalam mendidik anak-anak, anak-anak didiknya juga. Maka insya Allah materi untuk pendidikan cinta atau pendidikan hati ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya di hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2026 ya, salah 2025. Nah, yaitu pendidikan cinta yang menyingkap kondisi hati, insya Allah. Baik, mungkin eh, sekian dari saya materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan.
Baik, untuk pertanyaan pertama ya, ada siapa ini? Kalau 9 tahun masih susah disuruh untuk sholat, dibangunin untuk sholat juga marah-marah, sholat harus disuruh, tidak ada kesadaran sendiri, apakah pas recovery kalau dia beneran lagi gak mau sholat sampai waktunya habis, apakah tidak apa dibiarkan? Ya, seperti ini. Masya Allah ya, Masya Allah pertanyaan yang sangat bagus. Jika usia 9 tahun, perlu diperhatikan usianya masih 9 tahun, belum sampai usia 10 tahun. Apa perintah Rasulullah? Yaitu kita perintahkan anak kita untuk sholat. Jika dia tidak melaksanakan, maka orang tua tidak boleh memarahinya atau menghukumnya atau memberikan konsekuensi. Ya. Terus pertanyaannya apakah tidak apa jika dibiarkan? Ingat, pembiaran jangan sampai jatuh pada pembiaran. Maksudnya seperti apa? Kalau usia 9 tahun ini, pernah ada seorang syekh yang menyampaikan, kita cukup untuk memberikan perintah. Ya, cukup untuk memberikan perintah. Namun jika dia tidak melaksanakan, maka jangan sampai dihukum, jangan dipaksa juga. Nah, besoknya atau nanti ketika waktunya suatu lagi, kita berikan perintah lagi. Bukan berarti terus kita diam. Kalau kita diam, kita tidak memerintah lagi, maka itu akan jatuh pada pembiaran. Nah, jika ia tidak sholat, bagaimana? Ya tidak masalah. Tapi tetap diusahakan untuk bagaimana anak ini bisa ikut sholat. Diusahakan dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta mungkin ya kan. Bapaknya kalau anak laki-laki ya kan, ayo berangkat sholat bareng gitu kan. Berangkat ke masjid. Kalau ibunya ya ayo sholat bersama. Ajakan itu lebih mudah insya Allah untuk eh, menggantikan perintah dengan ajakan. Karena ajakan ini lebih cenderung penuh kasih sayang, perhatian, dan cinta. Insya Allah anak akan nurut. Nah, seperti itu. Tentunya dalam mengajak, orang tua tidak boleh berekspresi yang jengkel. Harus berekspresi yang senang, ceria. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Allahu alam. Apakah suaranya masih kecil? Insya Allah enggak ya. Pertanyaan selanjutnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana menyikapi suami yang temperamental? Udah dikasih tahu ceramah agar tidak berlebihan menghukum anak, tapi beliau malah menjawab, ayah harus jadi raja tega. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya. Eh, ayah sebagai raja tega bukan berarti ayah tidak bisa memberikan bahasa hati. Bukan berarti ayah lepas tangan dengan dari bahasa memberikan bahasa hati kepada anak. Seperti itu. Ayah tetap harus bisa memberikan bahasa hati terhadap anak. Jangan, wah ini ayah harus menjadi raja tega. Tidak bisa seperti itu ya. Kalau seperti ini nanti khawatirnya jatuh pada berlebih-lebihan untuk menjadi raja tega. Maka Islam itu pertengahan. Jangan sampai jatuh pada effort dan tafrid. Jangan sampai berlebih-lebihan dan jangan sampai melalaikan. Untuk menyikapinya bagaimana? Ya, pertama, sang ibunda sebagai pembasuh luka
terhadap anak, ya kan, harus bisa membasuh luka anak itu. Ya walaupun anak ini menjadi apa walaupun ayah ini harus menjadi raja tiga, ya kan. Dan perlahan diberikan pemahaman kepada sang ayah untuk agar bisa memberikan bahasa hati juga terhadap anak. Ya, seperti itu insya Allah. Semoga menjawab. Barakallahu fiikum. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk dari Tarakan, Ummu Salsya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi lingkungan yang tidak mendukung kami para pendidik untuk menuntaskan luka pada anak? Nah, baik. Masya Allah, pertanyaan yang bagus insya Allah. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang mungkin juga banyak orang tua yang mengalaminya, ya kan? Pertama, perlu kita ketahui, tanggung jawab pendidik utamanya adalah orang tua. Insya Allah, jika orang tua sanggup, ya kan, untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fasenya, sesuai dengan masa emasnya, dengan baik, insya Allah lingkungan ini tidak memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap luka pada anak. Ya, ya, meskipun lingkungan ini juga memiliki pengaruh, tapi dengan orang tua yang bisa menyikapi dengan baik, ya, kan, insya Allah bisa tetap bisa menuntaskan luka pada anak. Ya, itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, semoga menjawab. Barakallahu fiikum. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin bisa kami keep dulu ya. Ini sudah pukul 10.30. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang banyak ini bisa diteruskan ke WhatsApp grup temu diskusi ya. Bisa dilanjutkan ke WhatsApp grup temu diskusi. Insya Allah akan dijawab di WhatsApp grup temu diskusi. Seperti itu. Baik, mungkin mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan itu datanya dari syaitan, dan jika ada yang benar, insya Allah itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.